Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Baik, kita berjumpa kembali di mata pelajaran IPA. Kemarin kita telah membahas bagaimana hukum kolor ya, potensial listrik. Saat ini kita akan membahas tentang kelistrikan pada sistem saraf. Silahkan perhatikan video yang antum lihat kali ini. Sel saraf, unit terkecil penyusun sistem saraf adalah sel saraf atau neuron. Satu neuron terdiri atas badan sel saraf, dendrit, dan akson. Bisa antum lihat struktur sel saraf pada gambar di sebelah kanan video ini. Ini dendrit, nukleus yang di tengah ya. Terus badan sel. Ini akson, ya ada 5 yang bentuk lonjong. Dan ini selubung mielin. Ya. Nah, ini ujung akson. Kita pelajari definisi dari setiap bagian. Akson atau neurit merupakan serabut yang panjang dan umumnya tidak bercabang. Akson berfungsi meneruskan impuls yang berasal dari badan sel saraf ke neuron lainnya. Akson mengandung benang-benang halus yang disebut neurofibril. Neurofibril dibungkus oleh selaput berwarna putih kekuningan yang disebut selubung mielin. Selubung mielin tersusun dari rangkaian sel Schwann yang berfungsi untuk mempercepat jalannya impuls. Sel Schwann membentuk jaringan yang berfungsi untuk menyediakan nutrisi bagi akson dan membantu regenerasi akson. Pada pertemuan antara selubung mielin yang satu dengan lainnya terdapat bagian akson yang tidak terselubungi. Bagian ini disebut nodus Ranvier yang berfungsi mempercepat pengiriman impuls saraf. Setelah antum mengerti dan paham bagian-bagian dari saraf, kita akan mempelajari cara kerja saraf. Ya. Saraf itu bekerja diawali dari dendrit. Ya, berada di sini. Kemudian diteruskan menuju badan sel ya, sini, dan terakhir ke dalam akson. Ini ya, yang lonjong-lonjong. Nah, dua faktor utama yang mempengaruhi kecepatan perambatan potensial aksi adalah hambatan dalam membran inti dan kapasitansi pada membran atau kapasitas ya, kata mudahnya. Penurunan potensial aksi akan meningkatkan kecepatan perambatan. Hambatan internal sebuah akson menurun dengan semakin meningkatnya diameter, sehingga sebuah akson dengan diameter besar akan memiliki kecepatan perambatan yang lebih tinggi daripada akson yang memiliki diameter lebih kecil. Tipe sel saraf. Ada beberapa tipe dalam sel saraf. Yang pertama adalah sel saraf sensori. Sel saraf sensori atau disebut dengan neuron aferen merupakan neuron yang berfungsi mengantarkan rangsangan dari reseptor ke saraf pusat. Sel saraf yang kedua adalah sel saraf motor. Sel saraf motor atau neuron eferen berfungsi untuk menghantarkan rangsangan dari saraf pusat ke efektor atau otot dan kelenjar. Sel saraf penghubung atau disebut dengan konektor atau neuron konektor merupakan penghubung antara neuron yang satu dengan yang lainnya. Dan tipe sel saraf yang terakhir adalah sel saraf ajustor. Sel saraf ajustor atau neuron ajustor merupakan neuron yang menghubungkan neuron sensori dan neuron motori di sumsum tulang belakang. Jadi ketika kalian menerima rangsang ya, contoh di kulit, nah, atau menerima panas sehingga kalian kaget, nah, itu direspon oleh saraf, dihubungkan ke sumsum tulang belakang, kemudian dihubungkan ke otak,
dan habis itu dilanjutkan dengan refleks, dikembalikan ke refleks ke tangan yang kena panas tadi untuk langsung menghindar ya dari yang terkena panas. Contohnya seperti itu. Atau antum ketika kesandung batu, nah kan langsung diangkat kakinya kan, nah itu ada contoh bagaimana sel saraf dalam menghantarkan dan menerima rangsang. Ini adalah gambar jenis sel saraf. Yang pertama, yang A adalah sel saraf motor. Bentuknya seperti ini ya. Sel saraf sensori yang B, dan yang terakhir adalah sel saraf penghubung. Jadi ini hanya menghubungkan dari sel saraf motor ke sel saraf sensori. Tapi itu aja untuk pertemuan kali ini. Ada 6 slide ya kira-kira yang harus antum catat sebagai tugasnya. Silahkan antum catat mulai slide yang ini. Jadi semua materi pada video kali ini silahkan antum catat dengan rapi dan difoto yang jelas, kemudian dikirimkan ke link Google Form yang akan Muallim taruh di bawah video ini. Ya, mulai dari sini sel saraf, kemudian definisinya, terus cara kerja saraf, ya, ada tipe sel saraf, dan yang terakhir adalah jika antum bisa menggambar akan ada nilai plus dari Muallim. Terima kasih telah menyimak video materi pembelajaran jarak jauh kali ini. Semoga antum tetap semangat dalam menuntut ilmu dan tetap semangat mencatat setiap materi yang diberikan oleh guru-guru mapel lainnya. Karena ketika antum ingin memahami suatu ilmu, cara untuk mendapatkannya adalah dengan mengikatnya. Cara mengikat ilmu yang paling baik adalah dengan mencatat, ya. Seperti antum mengikat hewan hasil buruan, kalau nggak diikat akan lepas kembali. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan dalam penjelasan di video kali ini. Semoga video ini bisa memberikan tambahan wawasan untuk antum semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.